Halo, senang sekali pada saat ini kita kembali dapat belajar firman Tuhan dari Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari cerita mengenai Yusuf. Judulnya adalah Anak Laki-laki Kesayangan Menjadi Budak. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Ishak sangat bahagia. Anak laki-lakinya Yakub berada di rumah. Juga Esau menyambut kakaknya yang sedianya akan dibunuh. Akan tetapi, anak-anak Yakub tidak berbahagia karena keberadaan Yusuf, adik mereka yang paling kecil, karena dia anak kesayangan bapaknya. Kakak-kakak Yusuf makin marah ketika ia menceritakan mimpi-mimpinya. Ikat kumpulan gandumku makin tinggi, dan kakak-kakakku akan tunduk menghormatiku. Itulah kata Yusuf dalam mimpinya, di mana mimpi ini mengartikan kalau nanti Yusuf menjadi orang penting melebihi kakak-kakaknya. Yusuf kembali bermimpi. Dan dalam mimpi yang kedua ini, matahari, bulan, dan bintang tunduk kepadanya. Dan Yakub juga jadi sangat marah padanya karena menyatakan mimpi ini kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Karena arti mimpi itu merendahkan orang tua dan kakak-kakaknya. Suatu hari, Yakub mengutus Yusuf ke padang rumput, di mana kakak-kakaknya sedang menggembalakan hewan. Kakak-kakaknya melihat Yusuf datang. Mari kita bunuh pemimpi ini. Mereka mulai berbisik satu dengan yang lain. Yusuf tidak sadar ada bahaya yang sedang dia akan hadapi, yang dibuat dan direncanakan oleh kakak-kakaknya. Ruben, kakak tertua, tidak setuju akan rencana mereka. Dia katakan, kita jangan tumpahkan darahnya. Inilah pembelaan daripada kakaknya Ruben. Kemudian dia katakan, lihat, ada lubang. Biarlah kita masukkan dia ke sana. Dan dia biar mati di sana. Mengapa Ruben berkata demikian? Karena Ruben merencanakan akan menyelamatkan Yusuf pada malam hari ketika sudah tidak ada saudara-saudaranya yang lain. Namun ketika Yusuf tiba, kakak-kakaknya pun menangkapnya serta melepaskan jubah yang maha indah, yang berwarna itu, yang khusus dibuat Yakub untuk anak kesayangannya Yusuf. Kemudian Yusuf pun dilemparkan ke dalam lubang sumur yang sudah kering itu, yang tidak ada airnya lagi. Namun ketika Ruben tidak ada di sana, tiba-tiba ada rombongan pedagang menunggang unta melintas di dekat mereka dan sedang menuju ke Mesir. Mereka berkata, mari kita jual Yusuf. Inilah kata kakak-kakaknya. Kemudian mereka pun menyetujui harga untuk menjual Yusuf menjadi budak dengan seharga 20 keping perak. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Yusuf penuh dengan tangis dan dia sangat takut. Dia sedih karena dia tidak menyangka kakak-kakaknya tega menjual dia menjadi seorang budak. Yusuf melihat dengan putus asa ketika unta mulai bergerak dan memisahkan dia dari keluarganya dan jauh dari tanah kelahirannya. Kemudian
saudara-saudaranya pun membawa jubah Yusuf yang sudah ditanggalkannya dari Yusuf dan membawa kepada orang tuanya. Apakah ini jubah Yusuf? Jubah itu sudah penuh dengan darah. Inilah yang menjadi pertanyaan ayah daripada Yusuf itu. Ayah daripada kakak-kakak Yusuf itu ketika membawa jubah yang penuh darah itu kepada ayah mereka. Kata mereka, kami temukan jubah ini di padang pasir. Kakak-kakaknya yang jahat meyakinkan Yakub bahwa binatang buas yang membunuh anak kesayangannya dengan membuktikan yang tinggal hanya baju yang maha indah yang dimiliki oleh Yusuf. Baju yang diberikan oleh ayah mereka Yakub kepada Yusuf. Maka Yakub pun merobek jubahnya. Dia menangis, dia berduka cita. Dan tidak ada yang sanggup untuk menghiburnya. Dari waktu ke waktu, Yakub terus bersedih karena dia menyangka anak kesayangannya sudah dimakan hewan buas. Di cerita yang lain, Yusuf sudah berada di Mesir. Yusuf di sana ketakutan dan kesepian. Jauh dari saudara-saudaranya. Jauh dari bapaknya yang mengasihi dia. Dia sangat rindu akan rumahnya, tempat yang sangat menyenangkan baginya. Namun sekarang dia sudah berada di Mesir. Di Mesir dia tidak dapat melarikan diri karena ia menjadi budak di rumah Potifar, orang penting di Mesir. Potifar memperhatikan Yusuf adalah seorang pekerja keras dan dapat dipercaya. Suatu hari, Potifar mengatakan kepada Yusuf, "Apa yang kamu kerjakan selalu baik hasilnya. Allah menyertaimu. Aku ingin kamu menjadi kepala pelayanku, bertanggung jawab untuk seluruh pekerjaan, dan kepala dari seluruh pelayan yang lain." Inilah yang disampaikan oleh Potifar kepada Yusuf. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Allah memberikan segala kesuksesan karena Yusuf berada di rumah Potifar. Sehingga Potifar pun terberkati melalui kehadiran Yusuf. Sekarang ia menjadi orang penting. Dan Yusuf masih percaya dan melayani Allah dengan setia ketika dia sudah menjadi orang kepercayaan oleh Potifar. Tetapi tidak sampai di situ ceritanya. Kesusahan datang kembali kepada Yusuf. Istri daripada Potifar adalah seorang perempuan yang jahat. Apa yang menjadi kejahatannya? Ia meminta Yusuf untuk mengambil kedudukan suaminya. Yusuf menolaknya. Walaupun semua dalam kendali Yusuf, semua diatur oleh Yusuf di rumah Potifar, tetapi dia percaya dia tidak bisa berbuat jahat, berbuat sesuatu kepada istri tuannya, karena itu adalah milik tuannya. Ia tidak ingin berdosa, menyalahi Tuhan dengan berbuat salah terhadap Potifar. Ketika perempuan itu berusaha memaksanya untuk berbuat dosa, maka ia lari. Tetapi perempuan jahat itu menarik jubah Yusuf dan menahannya, sehingga jubah Yusuf pun sobek, tinggal di tangan istri Potifar. Akhirnya
Istri Potifar berkata kepada Potifar, "Budakmu menyerangku." Istri Potifar mengeluh. Dia katakan, "Lihat, ini jubahnya." Melihat itu, mendengar perkataan daripada istrinya, Potifar sangat marah. Walaupun kemungkinan ia tahu istrinya berbohong, tetapi ia harus berbuat sesuatu. Apa yang akan dia perbuat? Potifar pun memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Walaupun ia tidak bersalah, Yusuf tidak kecewa maupun marah. Dia berpikir kemungkinan ia belajar dari kesulitan ini, bahwa dimanapun juga jika ia menghormati Allah, Allah akan memberkati dia sekalipun dalam penjara. Inilah yang terjadi terhadap Yusuf, seorang yang dikasihi. Dia menjadi seorang budak di negeri asing, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada kesusahan yang terjadi dalam hidupnya, karena dia percaya kesusahan itu tidak akan terus terjadi. Dia percaya suatu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan tetap akan memberkati dia, karena Yusuf adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Inilah cerita yang boleh kita pelajari pada saat ini. Cerita Alkitab pada saat ini terdapat dalam Kejadian 37 dan Kejadian 39. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.